Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 33 yang demikian. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalankan pekerjaan Tuhan, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mudah. Cepat atau lambat, akan ada perlawanan dari si iblis maupun orang-orang yang dipakai olehnya. Dalam setiap pelayanan selalu ada resiko. Dalam setiap pekerjaan Tuhan selalu ada konsekuensi. Melayani Tuhan artinya selalu harus siap pikul salib. Inilah yang kita baca di ayat-ayat firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan dan penganiayaan tidak membuat Paulus dan Silas sedih serta putus asa. Di dalam penjara, justru mereka menyanyi dan berdoa kepada Tuhan. Bernyanyi menolong mereka untuk tetap fokus pada realitas Allah yang kekal dan mulia, meskipun untuk sementara mereka diselimuti awan gelap penderitaan. Kebenaran dalam syair lagu yang berasal dari firman Allah menolong mereka untuk mengalahkan perasaan getir dan terluka akibat penganiayaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui doa dan nyanyian, Paulus dan Silas menyatakan kesaksian iman mereka bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh peristiwa gempa bumi yang membuka semua belenggu para tahanan dan pintu penjara. Mereka tidak melarikan diri, tetapi bersaksi kepada kepala penjara sehingga ia dan seisi rumahnya menjadi percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan hari ini kita memperoleh pelajaran bahwa meskipun dalam setiap pelayanan ada resiko dan konsekuensi yang harus siap kita pikul,
Tetapi kita tidak perlu khawatir karena Tuhan pasti akan menolong dan melepaskan kita. Kuasa Allah akan memampukan kita menghadapi kesulitan apapun. Tidak ada kuasa apapun yang sanggup menghancurkan iman dan pelayanan anak-anak Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini membuat kita lebih giat dan bersemangat melayani pekerjaan Tuhan dan tidak gentar menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saat saudara sedang menderita karena melayani Tuhan, ingatlah bahwa ketekunan dan kesetiaan saudara merupakan kesaksian bagi orang lain. Upah dari kesaksian penderitaan saudara adalah jiwa-jiwa yang bertobat. Ingatlah juga bahwa orang yang menabur firman dengan cucuran air mata akan menuai jiwa-jiwa baru dengan sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sambut keselamatan dari Tuhan di dalam rumah kita. Amin.